Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara yang kekasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun saudara berada dalam ibadah online hari ini, saya percaya di tempat saudara masing-masing, saudara akan diberkati Tuhan ketika mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami sehat, kami bersukacita dan kami bisa beribadah. Dengan online ini Tuhan, kami akan mendengarkan, menikmati, meresapi serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berkati kami Tuhan, jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur untuk bisa menerima berkat Tuhan, bisa menerima nasihat Tuhan, menerima penguatan-penguatan dari Tuhan, untuk kami bisa tetap bersukacita, bergembira, menjalani masa-masa yang sulit di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memperhatikan kami yang ibadah, yang menonton, siapapun mereka, kapanpun. Tuhan akan memberkati setiap pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya memberikan dampak yang luar biasa bagi pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Engkau berkenan memakai hamba menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan sabda suci ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan firman Tuhan ini dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Hikmat, yaitu Kitab Amsal pasal 15 ayat 13 sampai 15. Kitab Amsal pasal 15 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara, firman Tuhan saya berikan tema beriman dengan gembira. Beriman dengan gembira. Jadi di dalam beriman mengikut Yesus, percaya dan yakin di dalam Tuhan itu harus disertai dengan hati yang sukacita. Hati yang gembira bukan paksaan. Tetapi beriman itu harus disertai dengan gembira, bergairah dan antusias di dalam mengikut Yesus, sehingga iman kita itu berdampak baik, berdampak yang baik bagi tubuh kita, bagi lingkungan kita, bahkan dalam setiap laku spiritualitas kita. Nah saudara-saudara, beriman dengan gembira ini dimaksudkan supaya kita saudara-saudara mempunyai hati yang gembira seperti yang dinasihatkan Amsal. Di tengah kehidupan yang serba susah, di mana dengan kegembiraan itu kita itu menjadi pribadi-pribadi yang jangan menyerah. Meski waktu-waktu ini, dalam situasi-situasi ini, semuanya serba tidak mudah dan kita tidak boleh menyerah. Satu alasan yang membuat kita itu tidak menyerah adalah ada Tuhan Yesus yang menyertai kita, di mana kepada Dialah fokus iman kita ditujukan dengan gembira. Saudara, saya tertarik dengan kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun yang diceritakan dalam Markus pasal 5. Saudara-saudara, itu sangat menarik, sangat berkesan buat saya. Nah di situ orang ini sudah berjuang 12 tahun dengan berbagai cara, dengan pengobatan kepala tabib. Kemudian dia punya keyakinan dalam ketidaksembuhannya itu pasti ada yang bisa menyembuhkan, yaitu Yesus. Maka di dalam kediamannya, dalam diamnya itu, dalam heningnya, pikirannya itu berbicara.
Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan sakit pendarahan yang dideritanya selama 12 tahun. Dalam keheningan batinnya dia merenung terus, dan tepat waktunya dia menjumpai Yesus. Di situ di dalam diamnya dia mengendap-endap, menyelinap, dalam hatinya berbicara, asalku jamah saja ujung jubah Yesus itu, maka aku akan sembuh. Dan benar saudara, dia sembuh. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan berkata, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman itu bicara tentang spiritualitas, tetapi keselamatan, kesembuhan itu bicara tentang badan, tubuh kita, masa jasmani kita. Disitulah kita bicara. Jadi ada kaitannya dari perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Lalu dilanjutkan, pulanglah ya engkau dengan sembuh, sudah sembuh. Dan dia pun merasakan kesembuhan dan sukacita. Saudara, dari sini saya menangkap sebuah prinsip yang umum bahwa apa yang menjadi iman kita itu mempengaruhi kondisi tubuh kita. Jadi iman itu ada kaitan langsung dengan kondisi tubuh seseorang. Iman punya dampak yang bagus bagi kesembuhan. Antara keyakinan hati dengan kesehatan fisik itu ada kaitannya. Suasana hati mempengaruhi kondisi tubuh seseorang. Nah saudara-saudara, jika ada masalah pandemi hari-hari ini saudara, realita itu harus diterima, problem itu harus dihadapi dengan tegar, dihadapi dengan sungguh-sungguh di dalam iman supaya kita itu bisa menjalani prosesnya dengan gembira. Kita menyelesaikan prosesnya dengan gembira karena kita di dalam penyertaan Tuhan. Dan kalau proses itu sudah selesai ketika kita itu menghadapi masalah, kita berjalan dalam pandemi itu, iman kita yang kita lakukan dengan gembira itu berakar kuat di dalam Kristus. Dan pastinya akan memberikan dampak yang luar biasa dalam diri kita. Nah saudara-saudara, kitab Hikmat memberikan nasihat-nasihat yang praktis. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu sebuah tindakan yang sederhana untuk merespon situasi yang kompleks. Situasi yang rumit saat ini di tengah pandemi ini menuntut kita untuk merespon tidak rumit tetapi secara sederhana. Untuk bertindak sederhana seperti itu saudara-saudara, kita membutuhkan hikmat. Dan Amsal itu memberikan nasihat-nasihat praktis, nggak bertele-tele, nggak rumit, nggak ruwet, tetapi memberikan sebuah nasihat-nasihat praktis. Oleh karena itu saudara-saudara, Salomo memberikan 3 nasihat praktis dalam Amsalnya yang sudah kita baca tadi. Dan kepada kita sekalian diberikan 3 nasihat yang luar biasa. Orang mengatakan Amsal itu adalah nasihat surgawi untuk kebahagiaan manusia di bumi. Betul saudara. Ini menunjukkan bahwa apa yang dinasihatkan Salomo itu benar-benar relevan. Dan sampai hari ini firman Tuhan dalam kitab Amsal ini relevan dan ada sangkut pautnya secara langsung di dalam hidup kita hari-hari ini. Ini jelas mengukuhkan bahwa Alkitab, dalam hal ini ada kitab-kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo itu jelas diinspirasikan dari Tuhan. Ini benar-benar hikmat yang datangnya dari Tuhan. Nah, hikmat apa yang diberikan oleh Salomo kepada jemaat Tuhan pada hari ini? Ada 3 saudara-saudara. Yang pertama, supaya kita itu beriman dengan gembira adalah yang pertama, kita hati harus gembira. Hati harus gembira. Saudara, hati ini penting. Di dalam banyak tradisi, suasana hati jelas mempengaruhi fisik seseorang. Kalau hatinya sakit, tubuhnya juga sakit. Nah, bagi orang Yahudi, hati ini penting. Hati itu membuat
seseorang itu memiliki keluhuran budi atau tidak. Orang ini melangkah di dalam kehidupan orang beriman atau tidak. Dan hati ini bisa dikatakan menjadi pusat kehidupan manusia. Jadi orang kalau kelakuannya buruk, jelas hatinya itu buruk. Kalau orang itu perkataannya baik-baik, saudara-saudara, hatinya pun baik. Ada orang yang kelakuannya, perkataannya menyakitkan, saudara-saudara, itu bisa tercermin dari hatinya yang memang kotor, saudara. Perkataan yang suka nyinyir, mencemooh, menghina, merendahkan, rasis, itu menunjukkan suasana hati, kondisi hati seseorang. Tetapi Salomo ini tidak mau terlalu rumit di dalam masalah hati. Tetapi bagi orang Yahudi intinya hati itu mempengaruhi kompleksitas kehidupan keseluruhan pribadi atau seseorang. Jadi hati itu sangat penting, saudara. Kalau orang Yunani, saudara-saudara, yang penting itu bukan hati. Yang penting itu otak. Selama kamu otakmu bekerja, bisa mengendalikan keseluruhan hidupmu, kamu bisa hidup. Otak itu harus bisa digunakan untuk mengontrol perkataan. Jadi bagi orang Yunani, saudara-saudara, orang itu bisa dikatakan bodoh apabila orang itu ngomong gak dipikir. Orang itu ngomong terus-menerus tanpa dipikirkan. Maka hanya akan menimbulkan sakit hati dan penyesalan. Yang penting itu pikiran bagi orang Yunani. Tetapi bagi orang Jepang lain lagi, saudara-saudara ya. Bagi orang Jepang pusat kehidupan seseorang bukan di hati, bukan di otak, tetapi di perut. Maka saudara-saudara yang sering nonton film samurai, kalau orang itu ingin menunjukkan sikap hatinya yang sungguh-sungguh, dengan segenap hati melayani tuannya, dengan kesungguhan dan rela mati, maka mereka untuk menunjukkan kesetiaannya itu, tidak jarang mereka melakukan sepuku itu ya. Sepuku itu merobek perut begitu ya. Itu ingin menunjukkan bahwa kesetiaannya itu luar biasa. Itu tradisinya orang sana. Tetapi saudara-saudara, baiklah kita memahami bahwa di dalam diri kita itu ada pusat yang membuat kehidupan secara keseluruhan itu terpengaruh. Ada koneksi yang dekat, tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini kita bicara tentang pentingnya hati itu. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Berseri-seri itu cerah, enak dipandang. Orang yang berseri-seri dengan orang yang bersungut-sungut itu jelas mukanya berbeda. Orang yang berseri-seri dengan muka yang penuh dengan amarah berbeda. Orang yang hatinya gembira dengan orang yang stres, depresi jelas berbeda. Tetapi Salomo tidak berkecoh kepada apa yang nampak, tetapi dia memberikan nasihat yang praktis. Buatlah hatimu itu gembira, supaya mukamu itu berseri. Muka berseri belum tentu hatinya berseri, saudara. Hati yang gembira jelas membuat muka berseri, tetapi muka yang berseri, tersenyum, tertawa, gembira, saudara, belum tentu menunjukkan kondisi hati yang sesungguhnya. Saudara-saudara, pengkhotbah itu pernah menyindir bagi orang-orang yang mengandalkan suatu penampakan. Ada orang yang mengatakan orang yang happy itu kalau hidupnya itu penuh dengan tawa. Tetapi pengkhotbah di pasal 2 itu mengatakan, dengan tertawa aku berkata itu pun sia-sia. Ya, orang yang tertawa sia-sia. Tetapi kondisi hati ini sangat penting, saudara-saudara. Tidak ada sebuah tindakan-tindakan yang lebih baik bagi orang beriman ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus dengan memposisikan hatinya itu bergembira. Mengapa dia bergembira? Ada alasan. Karena dia beriman kepada Tuhan Yesus. Dan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kepedihan hati itu bisa menyiksa. Kepedihan hati itu benar-benar membuat sakit penyakit. Dan akhirnya yang paling parah dari sikap kepedihan hati itu adalah
patahnya semangat, hilangnya harapan. Dan orang ini tidak mengerti tentang masa depan. Kapan seseorang itu acuh tidak mengerti tentang masa depannya? Ketika orang itu kehilangan harapan. Itulah yang digambarkan di dalam Amsal Salomo sebagai orang yang sedang mengalami kepedihan hati. Saudara-saudara, tentunya kita mempunyai banyak alasan hari-hari ini mengapa hari-hari kita itu tidak punya harapan. Banyak orang hopeless, kepedihan hati itu benar-benar nyata. Tetapi satu alasan yang diberikan pada kita supaya kita tetap berharap adalah ada Tuhan yang menyertai kita. Kita memiliki Tuhan Yesus pribadi yang sudah berfirman, dan firman-Nya itu sumber kegembiraan kita. Oleh karena itu di masa pandemi hari-hari ini sekalipun saudara, kita tetap dipanggil untuk beriman dengan gembira. Ya bergembira saudara-saudara. Tuhan tidak pernah menaruh rasa bersalah. Tuhan tidak pernah menaruh rasa depresi, stres, sedih, bergumul dengan hebatnya di dalam hati kita. Oh enggak saudara. Tuhan juga tidak pernah menaruh beban rendah diri di dalam pribadi anak-anaknya. Tetapi Tuhan itu menaruh hati yang gembira di dalam pribadi anak-anaknya. Dengan hati yang gembira itu, hari-harinya dilalui dengan gembira. Saudara-saudara, coba bayangkan, mungkin saudara juga pernah mengalami. Kalau bangun tidur, tiba-tiba kita itu marah-marah entah sama pasangan kita atau anak kita atau sesuatu yang membuat kita itu marah. Besar kemungkinan hari itu akan diwarnai dengan amarah. Hidup dengan penuh sungut-sungut. Hidup tidak pernah bersyukur, tetapi bawaannya tegang, pengen marah dan tidak sabaran. Tetapi kalau kesabaran, ketenangan, kegembiraan itu menjadi awal sebuah hari, kemungkinan besar hari-hari itu kita akan lalui dengan gembira. Dan Tuhan Yesus itu memberikan kemampuan kita untuk melakukan itu semua. Saudara-saudara, bergembiralah. Hati harus gembira. Saudara-saudara, itulah yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan sumber gembira. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang susah gembira. Tetapi kita harus gembira. Gembira itu tidak identik dengan tertawa. Sekarang kan banyak terapi untuk membuat orang itu gembira. Di Jepang itu ada terapi namanya terapi senyum. Karena di Jepang ini susah orang tersenyum, sibuk bekerja, susah tersenyum, ada terapi senyum. Ada juga yang namanya terapi tertawa. Tetapi sekarang tidak boleh itu tertawa bareng-bareng, menebarkan virus yang berbahaya. Tetapi saudara-saudara, orang yang menjalin terapi tertawa, it's okay. Itu bagian dari usaha seseorang untuk bergembira. Tetapi sekali lagi pertanyaan, tertawa itu tidak identik dengan gembira. Justru kalau orang mengikuti terapi, saudara, justru di situ dia sedang bermasalah sebenarnya. Tetapi kalau hatinya yang gembira, orang ini selalu berkati Tuhan. Orang ini akan bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dengan hati yang gembira itulah kita itu bisa menangkap berkat-berkat Tuhan. Dalam hati yang gembira itulah kita bisa menangkap kehadiran Tuhan. Dengan hati yang gembira itulah kita bisa merespon dengan benar setiap penyertaan Tuhan. Dengan hati yang gembira pula kita itu bisa melihat dengan detail dan penuh syukur segala kebaikan Tuhan itu. Segala kebaikan Tuhan itu tidak mungkin dikecap dengan hati yang penuh dengan kesedihan. Hati yang penuh dengan sungguh-sungguh beban hidup tidak pernah bersyukur. Sulit untuk menerima apa yang baik dari Tuhan. Tetapi hati yang gembira, saudara-saudara,
benar-benar akan mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan. Ayat 14 dikatakan, hati yang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Saudara-saudara, orang bebal itu orang yang sudah tidak bisa diperbaiki. Orang bodoh disekolahin jadi pintar. Orang yang tidak berpengalaman, dia sekolah dan berguru belajar jadi pintar. Tetapi kalau orang bebal itu tidak sekedar bicara tentang main, tidak bicara tentang pikiran, tetapi bicara tentang hati. Hati yang bebal itu adalah lawan kata dari hati yang gembira. Hati yang bebal itu hati yang tidak mau belajar, hati yang tidak mau bersyukur, hati yang tidak mau terbuka terhadap sapaan Tuhan, hati yang benar-benar merasa self-sufficient, hati yang merasa cukup mencukupkan diri dengan dirinya tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan Tuhan. Hati yang bebal itu adalah simbol kesombongan manusia. Orang yang hatinya bebal itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong itu merasa dirinya cukup untuk dirinya sendiri, tidak membutuhkan pertolongan orang lain, tidak membutuhkan pertolongan Tuhan, dan tidak mau belajar dari orang lain. Ini cilaka, saudara. Tetapi inilah hari-hari ini banyak orang mencari kebenaran seenaknya. Orang mencari penghiburan, kekuatan melalui banyak hal. Dan disinilah problem awalnya, manusia itu lambat laun karena dia jauh dari firman Tuhan, tidak pernah ikut ibadah, tidak pernah ikut kebaktian, tidak pernah terlibat dalam perkara-perkara rohani, maka hatinya itu tertutup, mengerak, akhirnya menjadi bebal. Kalau sudah jadi bebal, ini cilaka. Tetapi saudara-saudara, orang yang bebal ini memang ada. Amsal kalau menulis berarti realita orang bebal itu ada dari dulu zamannya Salomo sampai hari ini. Dan kalau kita itu terfokus mempunyai teman terpengaruh dari orang-orang bebal itu, kita juga akan menjadi sedih. Oleh karena itu, orang bebal itu toksik. Ya. Orang bebal itu contohnya itu sesuatu yang sederhana. Misalnya kita beribadah di gereja. Ya. Orang yang bebal itu akan mengeluarkan kata-kata yang toksik. Ibadah aja kok seneng. Padahal ibadah sebenarnya kan rugi. Memberikan persembahan. Banyak yang hilang. Toksik, saudara-saudara. Nah, ini bahaya hari-hari ini. Tetapi kita dipanggil hari ini untuk menghayati bahwa firman Tuhan itu sumber gembira yang bisa menyingkirkan hati yang bebal itu. Kita tidak menjadi orang bebal, tetapi kita menjadi orang yang berpengertian, yaitu mencari pengetahuan. Apa maksudnya? Orang yang berhikmat itu tahu menggunakan akal budinya. Orang yang berhikmat itu tahu mengarahkan energinya. Orang yang berhikmat itu tahu memposisikan diri, menggunakan apa yang dia punya sebagai hadiah dari Tuhan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah mencari sumber kebahagiaan dengan akal budi. Dengan pengetahuannya dia itu menyelidiki firman Tuhan. Dia menyelidiki Taurat Tuhan. Dia menyelidiki firman-firman yang selalu menguatkan itu. Dan disitulah letak kekuatan kita. Saudara-saudara, memang banyak orang menawarkan terapi macam-macam yang memunculkan kegembiraan. Tetapi pertanyaannya, kalau sudah selesai terapi itu, apakah orang itu bisa gembira? Tetapi firman Tuhan itu adalah sumber kegembiraan kita. Kegembiraan itu sumbernya dari mana? Banyak. Tetapi kegembiraan yang sejati selalu bersumber dari Tuhan. Orang yang bebal itu tidak pernah merasakan kegembiraan. Tetapi orang yang berhikmat, hatinya merasa gembira. Karena hatinya itu terpaut dengan Tuhan. Itulah saudara-saudara. Jadi firman Tuhan itu kita harus hayati. Kita lakukan sebagai sumber gembira. Dalam Mazmur mengatakan berbahagialah orang yang membaca merenungkan Taurat Tuhan. Karena dia akan disebut berbahagia. Jadi
hati yang gembira, hati yang bahagia tidak bisa dilepaskan dari penghayatan firman Tuhan. Saudara, mau bergembira, mau bersukacita, bacalah firman Tuhan, renungkanlah, isilah hari-harimu, hati, pikiran, emosimu dengan firman Tuhan. Jangan isi dengan berita-berita media yang toksik itu. Isilah dengan firman Tuhan. Itulah yang kedua, firman Tuhan sumber gembira. Yang ketiga, menangani pergumulan dengan benar. Dikatakan ayat 15, hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira, hatinya selalu berpesta. Hatinya selalu berpesta, tidak dikatakan orang itu selalu berpesta. Orang kalau selalu pergi berpesta, menjadikan pesta itu sumber kegembiraannya. Tetapi kalau hatinya berpesta, ingin menggambarkan bahwa keriuhan, kesukacitaan, kegembiraan dalam hatinya itu seperti di dalam sebuah pesta. Tidak ada ya orang pesta kok nangis-nangisan. Tidak ada, itu pasti ada satu kasus. Tetapi pesta pada umumnya itu adalah hatinya penuh dengan kegembiraan. Lah itulah hari-hari orang yang gembira. Jadi ini penting saudara-saudara. Apa yang dikatakan Salomo itu sangat penting. Dalam kehidupan Salomo pernah terjerumus kepada dosa yang dikiranya dengan banyak gundik dan istri itu menjadikan sumber kegembiraan. Ternyata itu semua sia-sia. Justru menyeret imannya ke dalam jurang kehancuran. Dan di akhir hidupnya Salomo mengalami hari-hari yang mengerikan. Karena mengalihkan sumber kegembiraan dari firman Tuhan itu kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi yang tidak sesuai firman Tuhan, bahkan melanggar firman Tuhan. Tetapi hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan supaya kita itu bisa menangani pergumulan dengan benar. Memang benar hari-hari kita penuh dengan kesusahan, ada hambatan, ada rintangan, ada suatu urusan yang dalam hati kita mungkin aduh kok susah sekali ya. Saudara, tanganilah itu dengan baik bersama dengan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan dengan beriman dan gembira. Kita harus bergembira. Gembira ini tidak sekedar positive thinking. Positive thinking itu hanya motivasi saja. Tetapi kalau positive thinking yang bersumber dari firman Tuhan membuat hati kita itu gembira, itu powerful. Itu akan membuat hari kita itu benar-benar bersukacita. Saya pun mengalami banyak kesulitan ketika masa-masa sekarang pandemi seperti kita sekalian. Tetapi kami selalu percaya. Saya teringat firman Tuhan yang mengatakan kepada orang yang meminta kesembuhan. Ada orang yang namanya Yairus itu, waduh begitu khawatir. Baru berhadapan-hadapan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menuju ke rumahnya, didatangi sama ajudannya, Pak anaknya sudah mati. Saudara, drop langsung Yairus. Hatinya kacau. Drop. Sedih, gak karu-karuan. Tetapi Tuhan Yesus berfirman. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita. Apa firman-Nya kepada Yairus? Jangan takut, percaya saja. Banyak hal yang membuat hari-hari kita begitu menakutkan. Tetapi kita diminta jangan takut, percaya saja. Disitulah firman Tuhan yang membuat hati saya bergembira. Hati saya diteguhkan, hati saya ditenangkan. Dan disitulah saya menghayati bahwa firman Tuhan itu betul adalah sumber sukacita hidup kita. Saudara, banyak orang dikiranya dengan mencari kegembiraan di luar firman Tuhan, mereka benar-benar gembira. Tetapi di pihak lain justru mereka menemui banyak masalah. Sebagai penutup saudara-saudara, ada kasus yang menarik. Hari-hari ini, hari-hari di mana kita dijejali dengan sosial media. Orang pengen tampil perfect di sosial media. Maka hari-hari ini banyak orang yang mendapatkan sindrom body dysmorphic disorder. Merasa tubuhnya itu enggak baik-baik saja. Kayaknya ada masalah dalam tubuhnya, padahal baik-baik saja. Ada seseorang yang benar-benar bergumul dengan tubuhnya, padahal tubuhnya baik-baik saja, dia memutuskan untuk operasi plastik.
Ketika operasi plastik selesai, dia bergembira di dalam perkembangannya, dia mulai bercermin. Kok kayaknya enggak simetris. Ini kurang ini, itu kurang begitu. Harusnya begini, tidak begitu. Saudara-saudara, orang ini mau operasi plastik lagi enggak punya uang. Menabung belum cukup. Mau utang enggak bisa. Akhirnya orang itu mulai melihat dirinya, timbullah rasa rendah diri, minder, tidak lagi aktif di sosial media, takut dibully. Padahal baik-baik saja. Tidak ada masalah di dalam wajah tubuhnya, semua fine-fine aja. Tetapi orang ini karena hatinya itu sedih, merasa dirinya bermasalah, merasa dirinya tidak simetris lagi, padahal cantik saudara. Orang ini mulai stres. Orang ini stres, tidak dihandle dengan baik, murung. Orang ini mengalami depresi. Kalau sudah depresi begitu, orangnya tidak mau makan, tidak mau minum. Akhirnya tidak mendapatkan asupan gizi yang baik. Orang ini drop imunnya, lalu sakit. Sakit telat penanganannya, nah, udah mengalami anoreksia macam-macam. Saudara-saudara, akhirnya dipanggil Tuhan. Itu semua keluarganya mengatakan, that problemnya itu bukan masalah. The problem is not face and body but mind. Gara-gara pikirannya itu yang menghantui, itu menjadi petaka. Saudara, jangan kita termakan oleh pikiran-pikiran yang beracun, toksik seperti itu. Karena kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan letak sukacita, kegembiraan kita. Marilah kita bergembira, mari kita beriman, dan lebih dari itu kita beriman dengan gembira. Karena ada dasarnya. Tuhan Yesus menyertai kita dengan segala firman-Nya yang membuat hari-hari kita gembira. Amsal 17 ayat 22. Ini menjadi kata-kata yang terkenal, kita renungkan baik-baik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan sampai semangat kita patah, jangan sampai pengharapan kita itu hilang. Tetapi bergembiralah bersama Tuhan, karena Tuhan sudah berfirman kepada kita dan membuat kita itu bergembira menjalani hari-hari yang kadang-kadang membuat hidup kita tidak bergembira. Bergembiralah. Amin.